aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi Pulang ke Rumah, dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanejo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang setia. Selamat menikmati hari yang baru. Selamat menerima berkat Tuhan melalui audio Renungan Pagi. Renungan Pagi saat ini tanggal 3 Mei 2020 berjudul Ilmu Doa. Ayat inti kita terambil di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 dan 18. Demikian firman Tuhan. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Mari kita ikuti penjelasannya. Pengajaran-pengajaran Kristus mengenai doa harus dipikirkan dengan teliti. Ada ilmu tentang ilahi dalam doa dan gambaran penampilan prinsip-prinsip yang perlu dipahami semua orang. Ia menunjukkan bagaimana roh yang benar dari doa. Ia mengajarkan perlunya ketabahan dalam mempersembahkan permohonan kita kepada Allah dan memberikan kepastian kepada kita tentang kerelaannya untuk mendengar dan menjawab doa. Doa kita janganlah bersifat permintaan yang mementingkan diri, hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Kita harus meminta agar kita dapat memberi. Asas kehidupan Kristus haruslah menjadi asas kehidupan kita. Demi mereka katanya, aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Pengabdian yang sama, pengorbanan diri yang sama, penaklukan yang sama kepada tuntutan firman Allah. Yang terlihat dalam Kristus harus terlihat dalam diri hamba-hambanya. Tugas kita kepada dunia bukanlah untuk menyembah atau memperkenankan diri kita sendiri. Kita harus memuliakan Allah dengan jalan bekerja sama dengan Dia untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Kita harus menerima berkat-berkat dari Allah agar kita dapat berhubungan dengan orang lain. Kemampuan untuk menerima dapat dipertahankan hanyalah dengan jalan memberi. Kita tidak dapat terus-menerus menerima harta sorga tanpa menyampaikannya juga kepada orang yang ada di sekeliling kita. Dalam perumpamaan ini si pemohon berulang-ulang ditolak, tetapi ia tidak memadamkan maksudnya itu. Begitu juga doa kita tidak selalu kelihatan dijawab dengan segera, tetapi Kristus mengajarkan supaya kita tidak boleh berhenti berdoa. Doa tidak akan membuat sesuatu perubahan dalam diri Allah. Doa adalah untuk membawa kita ke dalam persesuaian dengan Allah. Bila kita menyampaikan permohonan kepadanya, Ia bisa melihat bahwa kita perlu menyelidiki hati kita dan bertobat dari dosa. Oleh sebab itu, Ia membawa kita melalui ujian dan pencobaan. Ia membawa kita melalui kerendahan hati agar kita dapat melihat apa yang menghalangi pekerjaan Roh Kudus-Nya melalui kita. Ada syarat-syarat supaya janji Allah dipenuhi, dan doa tidak pernah dapat menggantikan tempat kewajiban. Jikalau kamu mengasihi aku, kata Kristus, kamu akan menuruti segala perintahku. Barang siapa memegang perintahku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Orang yang menyampaikan permohonannya kepada Allah menuntut janji-janjinya, sedangkan mereka tidak mentaati syarat-syaratnya, berarti menghina Tuhan. Mereka membawa nama Kristus sebagai otoritasnya untuk kegenapan janji itu, tetapi mereka tidak melakukan perkara-perkara yang akan menunjukkan iman dalam Kristus dan cinta kepadanya. Dicatat dari buku seri Membina Keluarga, jilid 5, halaman 103 dan 104. Saudara-saudaraku, para pendengar yang setia dimanapun Anda berada saat ini, semoga firman Tuhan hari ini akan menjadi berkat rohani bagi kita semua dalam melakukan aktivitas kita
masing-masing. Saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih oleh karena kebenaran firman-Mu di pagi hari ini mengingatkan kembali kepada kami agar kami tetap berdoa dan mengucap syukur dalam segala hal. Saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada jemaat-jemaat, bahkan seluruh gembala jemaat dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan, urapi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar mereka bersukacita melayani umat-umat Tuhan di tengah-tengah kesulitan kehidupan saat ini. Hamba berdoa bagi semua guru-guru, para kepala sekolah, dan semua anak didik. Saat ini mereka berada di rumah Tuhan oleh karena mereka diliburkan dengan menyebarnya pandemi COVID-19 Tuhan. Kiranya Engkau lindungi mereka, pelihara mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Hamba juga berdoa bagi tim medis Tuhan, berkati dokter, perawat, bidan, para relawan kesehatan. Mereka sedang berada di garda paling depan Tuhan. Engkau berikan hikmat kepada mereka Tuhan, sukacita, kekebalan tubuh Tuhan, supaya mereka sedang membela kemanusiaan Tuhan untuk memutuskan berkembangnya virus corona di mana-mana. Hamba juga berdoa bagi TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, dan juga saudara-saudara kami yang sedang berada di dalam penjara. Kiranya Tuhan berkati mereka semua, Tuhan lawat mereka, Tuhan lindungi, cukupkan kebutuhan mereka di tengah-tengah kesulitan hidup saat ini Bapa. Hamba juga berdoa bagi para pendengar yang setia yang berulang tahun di hari ini. Dengan bertambahnya usia, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan dan juga melayani Tuhan dalam hidup mereka. Hamba menyerahkan pemerintah kami dari tingkat yang tertinggi sampai kepada pemerintah yang paling terendah yang ada di desa-desa, bahkan RT-RT. Kiranya hikmat sorga juga Tuhan curahkan kepada mereka, agar mereka dapat bekerja di tengah-tengah kesulitan hidup saat sekarang ini. Dengan hikmat Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa akan tiba waktu Tuhan untuk menyelesaikan dan memutuskan mata rantai daripada penyebaran virus corona di mana-mana. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kehendak-Mu yang jadi Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Betapa ku rindu negeri yang indah yang disediakan Bapa. Sana orang saleh memuji Tuhan, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara, tak pernah bersusah